Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Selin Alfiona di acara Mata Ramadan. Kali ini saya berada di depan Masjid Al-Mahdi yang merupakan masjid dengan arsitektur Tiongkok yang berada di Kota Magelang. Baik pemirsa, mari ikuti saya untuk berkeliling melihat masjid ini. Jika kalian melihat bangunan ini, sekilas terlihat seperti kelenteng. Tapi, tahukah kalian kalau bangunan ini adalah sebuah masjid dengan arsitektur khas Cina yang terletak di perumahan Armada Estate, Magelang, Jawa Tengah. Dominasi warna merah dengan ornamen-ornamen khas Tionghoa seperti lampion, pegangan pintu emas, atapnya, hingga menara yang berbentuk mirip pagoda memberikan kesan unik bagi setiap pengunjungnya. Memasuki serambi masjid, pengunjung disambut deretan lampion yang bertuliskan Asmaul Husna, sedangkan di bagian luar dan di dalam masjid dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Masjid ini dibangun oleh warga mu'alaf keturunan Tionghoa bernama Kwe Glok Yong yang namanya kemudian diganti menjadi Mahdi. Baik pemirsa, kali ini saya bersama dengan Bapak Mahdi selaku Imam Masjid Al-Mahdi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan ya, Pak ya. Yang pertama, sejak kapan sih masjid ini tuh dibangun? Masjid ini dibangun, ini sekarang sudah 4 kali Ramadan. Jadi mulai 1 Agustus, berarti 1 Agustus 1000 berapa lupa saya, itu ada di depan itu. Dan ini kita bisa ambil aja outline-nya ya. Terus berapa lama sih waktu yang diperlukan buat membangun masjid ini sendiri? Oh, 8 bulan. Dikatakan relatif cepat karena kita kan target supaya Syawal itu waktu dikerjakan supaya Ramadan berikutnya sudah bisa dipakai. Alhamdulillah bulan Rejab awal sudah bisa dipakai. Sebelum masjid ini dibangun, di situ tuh tempat apa sih Pak? Cuma tanah kosong atau? Nah, ini ada perumahan biasa. Perumahan biasa terus dibongkar, terus langsung dibikin masjid, diwakafkan untuk masjid gitu. Yang punya ide desain seperti masjid ini siapa sih Pak? Ya alhamdulillah, kebetulan Allah ngasih petunjuk buat saya untuk membuat masjid seperti ini. Jadi latar belakangnya sebenarnya intinya syiar ya. Syiar itu ingin memberitahukan ke masyarakat luas kalau agama Islam ini tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Nah, kebetulan di Cina ini perkembangan agama Islam sangat pesat sekali. Ya, sangat pesat sekali. Sehingga karena perkembangan Islam sangat pesat sekali, alhamdulillah jadi rumah peribadatan juga mengikuti daripada seperti apa yang bentuk bangunan yang ada di masyarakat setempat seperti ini. Nah, saya mengambil ide seperti ini. Yang pertama ingin menunjukkan syiar kepada masyarakat luas kalau agama Islam itu tersebar di mana-mana sampai di Cina seperti itu. Dan yang kedua, ya kebetulan saya juga waktu dilahirkan itu merupakan keturunan ketiga, di mana kakek saya kan dari Cina asli. Ya, ayah saya dilahirkan di sini dan saya dilahirkan di sini. Jadi saya ada sedikit darah keturunan Cina juga seperti itu. Terus yang meresmikan masjid ini tuh siapa ya? Waktu itu wali kota kita yang terakhir, Bapak Sigit. Itu diresmikan pas jadi itu bulan Rejab, ya, 4 tahun yang lalu berarti itu. Beliau datang ke sini untuk meresmikan. Seperti itu. Lalu respon atau tanggapan masyarakat sekitar tentang masjid ini bagaimana ya Pak? Alhamdulillah. Jadi masjid ini ya saya akan sedikit menyimpang sedikit, tapi ada hubungannya dengan bagaimana masyarakat istilahnya mendapat manfaat dari masjid ini. Masjid ini kan namanya kan Al-Mahdi. Mahdi itu artinya itu orang yang mendapat hidayah.
Siapa orang mendapat hidayah? Yaitu orang yang mendapat petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk bisa kita ini sampai pada tujuan. Ya, itu istilah seperti itu. Kalau kita ke Jogja, kita perlu hidup petunjuk apa? Belok kiri mana, kanannya mana dan sebagainya. Sekarang kan seperti ada loh di Google Map itu kan petunjuk, ya enggak. Nah, kita di dunia ini perlu petunjuk karena tujuan kita di dunia kan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana untuk bisa mendapat petunjuk tersebut? Ya, maka kita perlu mendatangi sumber-sumber petunjuk, itulah pengajian dan sebagainya. Nah, orang yang mendapat petunjuk itu namanya Mahdi. Nah, siapa orang mendapat petunjuk yang tadinya tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang belum mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, dia mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Sehingga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu orang tersebut kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia orang sudah mendapat petunjuk. Terima kasih telah menyaksikan Mata Ramadan pada kesempatan kali ini. Bersama saya Selina Alfiona dan segenap kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.